السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وافتح علينا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. فيا معاشر المسlimin rahimakumullah, pada jamaah kaum muslimin yang semuanya kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan ba'da subuh kali ini Allah Ta'ala masih berikan kita ragam kenikmatan, nikmat iman, Islam, ihsan, sehat, afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan berkumpul untuk satu kegiatan yang istimewa, kegiatan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kegiatan yang mendapatkan banyak fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas talabul ilmi kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita berada di penghujung bulan Zulqa'dah. Kalau melihat KGHBI, kalau tidak salah ya, yang Muhammadiyah, hari ini Ahad Istiqmal, yakni tanggal 30 Zulqa'dah. Tapi kalau melihat pesantren, pemerintah, hari ini tanggal 29. Berarti hari ini nanti ada ru'yah. Kalau bulan kelihatan, maka tanggal 1 Zulhijjah jatuh hari Senin. Kalau bulan kelihatan. Kalau tidak kelihatan, berarti hari Senin, 1 Zulhijjah itu di hari Selasa. Sementara untuk saudara kita dari Muhammadiyah, tanggal 1 Zulhijjahnya dapat dipastikan hari Senin. Kenapa? Karena hari ini sudah digenapkan, sudah diistikmalkan, disempurnakan bilangan bulan Zulqa'dah. Kalaulah misalkan terjadi dua perbedaan, Muhammadiyah menentukan tanggal 1 Zulhijjah itu jatuh tanggal 18 Mei, hari Senin esok, dan pemerintah itu di hari Selasa, maka ini akan berimplikasi kepada, berdampak kepada
penyembelihan hewan kurban. Kalau dia patungan sapi, 4 orang lebarannya bertepatan dengan tanggal 27 Mei. Sementara 3 orang lagi lebarannya bertepatan tanggal 28 Mei. Maka sapi ini tidak boleh dieksekusi di awal, di tanggal 27 Mei tadi. Kenapa? Karena ada yang belum meyakini kalau hari itu adalah hari nahar, tanggal 10 Zulhijjah. Sementara waktu penyembelihan itu adalah seukuran atau pelaksanaan sholat Idul Adha. Jadi yang 4 ini nggak boleh egois, nggak boleh. Jadi dia yang 4 ini harus menghormati yang 3 yang lebarannya belakangan, gitu ya. Jadi ketika proses penyembelihannya enggak bisa dilakukan. Karena penyembelihan itu boleh dilakukan pada tanggal 10 atau hari nahar. Kemudian yang kedua setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Maka menyembelih di jam 6 di mana sholat Idul Adha belum dilaksanakan, hukumnya tidak sah sebagai kurban, tapi sah sebagai penyembelihan. Itu para jamaah ya. Pak Ustadz, itu jagalnya nggak sholat Idul Adha gimana Pak Ustadz? Nggak jadi masalah, yang terpenting waktu sholat itu sudah terselesaikan seukuran waktu sholat ya. Makanya sekarang tuh ada teknik para jamaah tinggal terima bungkusannya saja Pak ya, penyembelihannya di tempat jagal, pencacahan, pembagian, pembungkusan semua di tempat jagal. Kalau para jamaah jam 6 sudah dikabari, Pak, alhamdulillah ini daging kurban sudah dibungkus, jam 6 tuh sama tukang jagal, berarti itu enggak sah sebagai kurban, itu hanya sah sebagai sembelihan ya. Jadi kata Rasulullah SAW, siapa yang menyembelihnya sebelum sholat, maka dia itu hanya sembelihan biasa. Itu para jamaah. Kadang ada yang seperti itu. Nah, khawatir itu para jamaah ya, khawatir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah dia, tadi saya sampaikan, nanti tanggal 1-nya di hari Senin misalkan, maka otomatis pada jamaah bersamaan lah, misalkan bersamaan antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Maka yang kita harus kuatkan tentunya, ataupun nanti berbeda juga penetapan tanggal 1-nya, maka yang harus kita kuatkan adalah mengisi 10 hari bulan Zulhijjah atau disebut dengan Ayyamul Ashr. Ini saya mengingatkan sebelum kita melanjutkan hadis bab dosa besar yang ke-24. Kata Rasulullah SAW, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ma min ayyamin al-amal salihu fiha ahabu ilallah min hazihil ayyam, yakni ayyamul ashr. Tidak ada amal soleh yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali amal soleh itu dilakukan pada ayyamul ashr. Ayyamul ashr itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Zulhijjah. Jadi ada amal-amal soleh yang menjadi fokus di bulan Zulhijjah itu. Amal soleh yang
diprioritaskan pada 10 hari bulan Dzulhijjah itu, atau disebut Ayyamul Ashar. Yang pertama, melaksanakan haji dan umroh. Ini tentunya para jamaah yang berada di Madinah, Mekah atau sekitarnya, karena mudah melakukan itu, ya. Nah, kalau di Indonesia, daftar haji menunggunya 25 sampai 26 tahun. Berarti amalan yang ini kemungkinan besarnya kita tidak bisa melakukan setiap tahunnya. Yang kedua, amalan pada Ayyamul Ashar itu apa? Puasa. Seperti hadisnya Hafsah binti Umar. Di sana disampaikan, arba'un la tada'uhunna Rasulullah SAW. Ada 4 hal yang Rasulullah tidak pernah meninggalkan kegiatan itu. Apa 4 hal itu? Yang pertama, siyama yaumi Asyura, puasa tanggal 10 Muharram. Yang kedua, wal asyra, puasa pada Ayyamul Ashr, yakni tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Kemudian wasalasata ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulan atau Ayyamul Bid. Yang keempat, waraqatain qablal ghadah, dan 2 rakaat sebelum subuh. 4 hal ini yang Rasulullah rutin, tidak pernah meninggalkan versinya Sayyidah Hafsah binti Umar. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masuk tadi diantaranya yang kedua, wal asyra, Ayyamul Ashar. Jadi Ayyamul Ashar itu Rasulullah nggak pernah meninggalkan. Puasanya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Kebanyakan kita terlatihnya tanggal 9 saja, yang disebut dengan hari Arafah, ya. Kemudian amalan yang ketiga adalah memperbanyak zikir, takbir, tahlil, tasbih, tahmid. Hal ini sebagaimana disampaikan dalam kitab Imam Bukhari. Beliau menyampaikan bahwa dahulu, ya, ada sahabat Rasulullah SAW yang keluar menuju pasar mau bekerja. Karena Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil ashr. Dahulu Abdullah ibnu Umar dan Abu Hurairah keduanya keluar menuju pasar untuk kerja sehari-hari pada Ayyamul Ashar. Yukabbirani wa yukabbirun nas bitakbirihima. Keduanya, Abdullah ibnu Umar dan Abu Hurairah, itu bertakbir pada Ayyamul Ashar menuju pasar. Dan wa yukabbirun nas bitakbirihima, manusia itu ikut takbir juga dengan takbirnya Abdullah ibnu Umar dan Abu Hurairah. Itu para jamaah, ya. Jadi takbirnya sebagaimana biasa takbiran Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi mulainya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 9, itu namanya takbir mutlak. Nah, tanggal 9 malamnya tuh sampai nanti tanggal 13, itu namanya takbir muqayyad. Jadi ada 2 jenis takbir di Idul Adha atau di bulan Dzulhijjah. Pertama takbir mutlak, yakni yang dilakukan tanggal 1 sampai dengan tanggal 9. Kemudian yang kedua takbir muqayyad. Takbir mutlak itu adalah takbir yang dilakukan kapan aja, ya, mau pagi, ba'da subuh, mau duha, mau kapan aja, mau lagi lari pagi, mau lagi nyiram tanaman, kapan aja. Itu namanya takbir mutlak. Takbir muqayyad itu adalah takbir yang dilakukan setelah sholat fardu. Biasanya kan pada jamaah kalau habis sholat fardu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ini diganti dengan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, bersama-sama. Itu para jamaah. Itu namanya takbir muqayyad. Sampai kapan itu? Tanggal 13 Zulhijjah atau hari terakhir hari tasyrik. Ba'da asar. Itu para jamaah. Bahkan wa kana al-imam Muhammad bin Ali atau Muhammad al-Hanafiyah yukabbiru ba'da sholatin nafilah. Bahkan dilanjutkan sama Imam Bukhari bahwa Muhammad bin Ali al-Hanafi, anak Ali bin Abi Thalib dari istri lain selain Fatimah, namanya Muhammad al-Hanafiyah namanya. Dia itu selalu melantunkan takbir tadi, membaca takbir tadi setelah sholat sunnah. Sholat sunnah yang dilakukan sama Muhammad al-Hanafiyah atau Muhammad bin Ali setiap harinya itu 1000 rakaat. 1000 rakaat. Ya. Itu rijal daripada Imam Bukhari di kitab Bukhari. Kemudian pada jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir amalan pada 10 Zulhijjah itu adalah kurban. Itu para jemaah, berkurban. Maka kata Rasulullah, idza ra'aitum hilala Zulhijjah, apabila hilal bulan Zulhijjah telah terlihat. Telah terlihat. Berarti kalau saudara-saudara kita dari Muhammadiyah bukan lagi terlihat. Ya. Jadi sudah terhitung, dan diketahui hitungannya. Apabila bulan Zulhijjah telah terlihat, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan kalian, salah seorang dari kalian kepengen kurban, falyumsik sya'rahu wa azfarah, maka jangan potong bulu atau rambut tubuhnya dan juga kukunya. Jadi para jamaah yang mau kurban, siap-siap. Kalau yakin hari Senin tanggal 1 Zulhijjah, berarti mulai hari Senin sudah tidak ada proses pemotongan kuku, pencukuran bulu. Itu para jamaah, ya. Sunnahnya gitu. Sunnahnya begitu, ya. Bahkan ada ulama mengatakan wajib. Ya, ada ulama mengatakan wajib. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalau mau kurban yang terkena hukum satu keluarga atau yang mau kurban saja, para jamaah punya 5 di keluarga, suami, istri, anak. Yang mau kurban istri misalkan, maka ya suami boleh potong kuku, potong rambut, anak juga boleh. Yang kagak boleh cuma yang mau kurban saja. Tapi pahala kurbannya dapat nggak keluarga ini? Dapat kalau disertakan. Ya, kalau disertakan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit tambahan para jamaah. Karena saya lihat ini sering terjadi. Ada hewan kambing yang tidak ada namanya. Deteksi namanya tidak ada. Atau si penyembelih tidak menyebut nama. Bagaimana hukumnya? Hukum kurbannya sah. Karena niat kurban itu sudah tercatat dan dianggap sah kalau para jamaah yang ingin menitipkan kepada panitia atau wakil, maka ketika menyerahkan hewan itu, maka disitulah niat sudah dimulai. Niatnya sudah dicatat begitu. Maka kalau penyembelih nanti cuma bilang Bismillahi Allahu Akbar, tidak menyebut nama kita, seperti Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma taqabbal an qamaruz zaman wa ahlihi misalkan, enggak menyebut begitu,
maka kurban tetap sah. Tetap sah. Itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hitungan niat itu adanya saat penyerahan. Nah, ini dijelaskan oleh Imam Asy-Syairazi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, Majmu', ya, disampaikan Muhazzabnya Imam Asy-Syairazi disarahkan dalam Majmu' oleh Imam Nawawi, as-sahhuhuma jawazu taqdimi kama fi shaumi wa zakah. Sepaling sah pendapat untuk niat kurban itu adalah adanya di awal saat penyerahan, kalau dia mau menyerahkan. Alal asah, menurut pendapat yang paling sahih, walau wakalahu wa nawa inda dzabhil wakil kafadzalika. Kalaupun dia menyerahkan kepada wakil, lalu wakil niat ketika menyembelih, itu juga boleh, cukup sah. Para jemaah, menyerahkan awal sah, atau juga dia menyerahkan ke wakil saat mau penyembelihan. Pak Wakil, ini ya nih kurban sunnah saya. Oke deh, langsung wakil bilang bismillahi Allahu akbar, Allahumma taqabbal an fulan wa ahlihi, Allahu akbar, sah. Wala hajata ila niyatil wakil, dan wakil tidak perlu untuk niat. Artinya wakil boleh mengatakan tadi, atau wakil tidak mengatakan, dia hanya berdoa bismillahi Allahu akbar, gitu saja. Balau lam ya'lam al-wakil annahu mudhahi lam yadurra. Bahkan kalaulah si penyembelih nggak tahu ini hewan milik siapa, namanya siapa, untuk siapa, datanya nggak ada, tapi panitia pernah menerima itu, maka tetap sah dinyatakan hewan kurban. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Pernah ada kasus segini. Pernah ada kasus para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini di dalam kitab At-Tafsirah lil Imam Abu Hasan Al-Lakhami. Kata beliau gini. Wa qad ishtara Ibnu Umar radhiyallahu an. Dulu Abdullah bin Umar pernah beli kambing. Syatan min ra'in, dari seorang pengembala. Fa'anzalaha minal jabal. Setelah dibeli sama Abdullah ibnu Umar, kambing itu diturunin dari bukit, karena waktu itu digembalanya di atas bukit. Wa amarahu bidabhiha, dan Abdullah ibnu Umar memerintahkan untuk disembelih. Fazabahaha ar-ra'i, si pengembala menyembelih, tapi bilangnya begini doanya ketika menyembelih, Allahumma taqabbal minni, ya Allah terimalah ini kurban dari saya. Itu para jemaah. Jadi pengembala bilangnya begitu, padahal itu punya Abdullah ibnu Umar, tapi dia bilang Allahumma taqabbal minni, ya Allah terima ini dari saya, kata si penyembelih. Faqala ibnu Umar, lalu ibnu Umar mengatakan, Rabbuka a'lamu biman anzalaha min ra'sil jabal, Tuhanmu lebih tahu itu kambing siapa. Itu para jemaah. Maka berdasarkan hadis ini, bahwa penyebutan si penyembelih panitia, mau dia salah kek atau tidak menyebut, sah-sah saja. Maka yang lucunya di kita, kita nyerahin ke panitia, lalu kemudian ada MC-nya. Kambing nomor 13 atas nama Bapak Fulan bin Fulan dan keluarganya. Allahu Akbar, Allah, gitu Pak. Atau Bismillahi Allah. Lah padahal dia bukan yang nyembelih, dia MC. Kalaulah mau yang baca itu adalah penyembelih. Nah, ini gimana kondisinya? Si MC ini nggak ada ngaruhnya sama sekali secara syariat. Tidak ada penyebutan si MC tidak menjadi sah dan juga tidak menjadi tidak sah. Sekalipun dia salah nyebut, misalkan kambingnya itu kambing Bapak Fulan, dia menyebutnya Ibu Fulanah, ya, kagak ada ngaruhnya sama sekali. Jadi para jamaah jangan marah
kalau misalkan MC-nya salah nyebut, karena kagak ada ngaruhnya itu mah. Atau penyembelihnya juga salah nyebut, udah jangan marah, kagak ada ngaruhnya sama sekali, gitu ya. Dia hanya ngaruh pada proses halalnya itu daging sembelihan, maka cukup membaca Bismillahi Allahu Akbar. Itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang terjadi karena pernah ada pekurban ribut gara-gara itu. Tuh. Kambing saya gede banget itu. Enak aja pas dibacain yang kecil. Tuh, Pak. Karena nggak belajar, karena nggak pernah ngaji. Jadinya salah paham. Jadi mau MC salah nyebut, penyembelih kagak nyebut, udah tenang aja. Kurban itu sudah menjadi sah saat penyerahan di awal. Itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi dijelaskan dalam kitab At-Tafsirah Al-Imam Al-Lakhmi, dijelaskan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab Imam Nawawi, dijelaskan juga dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqhil Islami karangan Dr. Muhammad Wahbah Zuhaili. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijelaskan dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu Wahbah, Syekh Wahbah Zuhaili, abang daripada Syekh Muhammad Zuhaili, kitab Mu'tamad. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu untuk prolog awal karena saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan para jemaah bahwa sebentar lagi kita mau tanggal 1 Zulhijjah, Ayyamul Ashr, tanggal 1 sampai tanggal 9. Jangan lupa perbanyak amal soleh. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan Al-Kabiratul Rabi'atu wal Ishrun, dosa besar yang ke-24. Tentang apa? Al-Kadzab fi ghalibi aqwalihi. Orang yang sering banget bohong, namanya kadzab. Kalau terkadang bohong, namanya kadzib. Saat itu namanya kadzib. Tukang, dia tuh yang bohong. Tapi kalau kadzab, wah ini sudah menukangi, ya, ahlinya dah. Setiap hari begitu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ya. Jadi namanya kadzab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man tahallama bihulmin lam yarahu kullifa ay ya'qida baina sya'irataini yaumal qiyamati wa la yaf'al. Rawahul Bukhari. Man tahallama bihulmin lam yarahu, siapa orang yang menyangka, siapa orang yang menyampaikan satu mimpi yang dia sebenarnya tidak melihatnya, yang ia sebenarnya tidak mengalaminya. Para jamaah, kullifa ayyaqida baina sya'irataini yaumal qiyamah wa la yaf'al, maka dia nanti akan diberikan siksa, diberikan beban sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengikat sya'iratain, kacang syair atau model apa namanya, biji jelai gitu ya. Jadi dia itu kalau kita di sini ada nasi, di Arab itu ada gandum. Selain gandum ada namanya kacang syair atau biji jelai ya. Nah, ya. Itu kurang lebih sama lah, dia manfaatnya seperti gandum ataupun nasi itu para jamaah. Kecil, bentuknya kecil. Nah itu disatukan tuh siksanya begitu. Yaumal qiyamah, di hari kiamat, wala yaf'al, dan dia nggak bisa melakukan. Penyebutan kata-kata kullifa ayyaqida baina sya'irataini yaumal qiyamah wala yaf'al, itu kata Imam Al-Khattabi gini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam satu kitab beliau, di dalam Imam Al-Khattabi yang dikutip oleh Syekh Hasan bin Ali Al-Fayyumi, beliau sampaikan gini, ayyakuna bima lam yarahu fi manamihi, dia si orang yang menyampaikan
Mimpi tadi, oh malam saya mimpi ketemu Rasulullah, malam saya mimpi ketemu Abu Bakar, malam saya mimpi bahwa ini daerah kebakaran. Oh itu kejadian itu ya, wah itu kejadian itu sesuai dengan mimpi saya tuh. Sekarang kan ada itu begitu para jamaah, yang kejadian kereta tuh, ya ada ibu-ibu yang ngaku, ya saya pernah mimpi begini. Oh ternyata nanti akan ada ular besi tabrakan gitu. Oh ternyata bener kereta terjadi ketabrakan gitu. Ya. Padahal itu nggak terjadi dalam mimpi dia. Dia cuma menyampaikan aja begitu. Kemarin saya dengar informasi daerah Anda kebanjiran ya. Iya, wah itu sesuai dengan mimpi saya itu. Sesuai dengan mimpi saya. Saya mimpi malam sebelumnya itu daerah Anda tenggelam. Padahal mah kagak mimpi. Para jamaah. Lah itu melakukan itu buat apa? Cuma buat meningkatkan prestisius dia doang. Kalau dia ternyata keren banget itu, dia mimpinya beneran. Tuh para jamaah. Mimpinya beneran. Itu kan meningkatkan posisi dia. Prestisius dia. Itu para jamaah. Nah kata Imam Khattabi apa? Ayyakuna bima lam yarahu fi manamihi. Sebenarnya itu tidak terjadi dalam tidurnya, tidak mimpi dia itu sebenarnya, gitu. Lalu kemudian wa makna aqdus syair annahu yugallab ma lam yumkin liyatula adabuhu fin nari. Yang dimaksud sabda Nabi kullifa ayyaqida baina syairataini, dia nanti diberikan beban sama Allah menyatukan dua kacang syair di hari kiamat, wala yaf'al, padahal itu nggak bisa. Apa artinya? Kata Imam Al-Khattabi, artinya adalah dia akan lama disiksa sama Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Para jamaah ngebenerin sesuatu yang para jamaah kagak bisa. Kan lama itu. Lama itu. Beda sama ahlinya. Ahli bikin apa misalkan? Ahli dandanin AC. Ya. Para jamaah kagak ada pengetahuan sama sekali, dandanin. Ya, bongkarnya aja udah salah paham. Lama tuh. Tapi kalau tukang AC, cepatnya luar biasa. Cepatnya luar biasa. Para jamaah mau dandanin sepeda motor, ada problemnya di bagian A. Para jamaah bukanya mulai dari Z. Ya, buka itu motornya jadi lama. Jadi lama. Dan mungkin itu terjadi ya pada jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau coba-coba maka kondisinya akan lama. Nah, hadis ini menjelaskan bahwa kalau ada orang yang menyampaikan hal itu, ngaku-ngaku mimpi padahal tidak, itu para jamaah, maka nanti Allah Ta'ala siksa ia dalam kondisi yang lama. Siksa yang lama. Itu para jamaah, sehari 5.000 tahun. Lah kalau lama luar biasa Pak. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah. Para jamaah aja nggak kuat tuh berdiri siang hari dari jam 11 sampai jam 2 kali, jam 10 sampai jam 2 dengan panas yang sekarang-sekarang ini, nggak bakalan kuat. Nah, bagaimana nanti kalau di hari kiamat yang panasnya melebihi panas saat ini yang kita rasakan? Dia para jamaah. Ya. Nah, sekarang fenomena man tahallama bihulmin lam yarahu ini banyak. Ya. Saya 2 pekan yang lalu lah, ya, saya nggak tahu sebenarnya kejadian kereta tabrakan itu karena posisi saya udah pindah ke Mustika Jaya, ya. Udah pindah ke Mustika Jaya. Ada pengurus yayasan cerita sama saya begitu, ya. Pak Zaman, terkait masalah kereta itu tabrakan, ada di media sosial katanya seorang wanita yang menyampaikan, saya pernah mimpi tentang kejadian itu, ada kereta besi katanya tertumpuk, dia bilang gitu Pak, tertumpuk. Ternyata benar kejadian itu.
Lalu kemudian kejadian di Bandung, katanya, entah itu longsor atau apapun. Jadi video itu munculnya setelah kejadiannya terjadi, dan dia menyatakan, sebelum kejadian itu saya pernah bermimpi begini dan akhirnya terjadi. Itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Dahulu ya, kalau si siapa itu namanya, yang dulu Indonesia mau tenggelam lah gitu, dengan Mama Rolen apa namanya lah, dulu yang peramal itu, yang perempuan tuh, itu para jemaah. Kalaulah ada orang melakukan itu, berarti nanti siksanya akan lama di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau para jamaah begitu bilang, ya ke jamaah yang lainnya, karena pengen eksistensinya diakui oleh, bilang, si Fulan bin Fulan begini, wah pantas aja saya ngimpi tentang itu tuh, saya kira oh ternyata kejadian bener ya. Tuh para jamaah ya, artinya kan dia berbohong itu, padahal mah kagak ngimpi, cuma dia sampaikan aja begitu, padahal nggak ngimpi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kitab Fathul Qarib Mujib Al-Targhib wa Tarhib, Syekh Hasan bin Ali Al-Fayyumi menjelaskan itu ya. Jadi man tahallama bi hulmin lam yarahu, maksudnya apa? Ayakuna bima lam yarahu fi manamihi. Dia tidak mimpi sama sekali, cuman dia ngaku-ngaku aja. Za'ama annahu ra'a manaman lam yarahu. Dia menyangka dia mimpi, padahal mah kagak. Enggak, padahal mah enggak. Beda dengan kondisi Ibrahim, para jemaah ya. Ketika dia bilang sama anaknya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Itu kan kondisinya begini para jamaah nih. Di dalam kitab tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dan Imam Ibnu Katsir disampaikan, 13 tahun setelah Hajar sama Ismail ditaruh di Bakkah yang sekarang disebut dengan Mekah. Itu kan setelah kejadian banjir bandangnya Nabi Nuh, daerah itu nggak berpenghuni, cuman buat daerah lewat doang. Para jemaah, terus kenapa Ibrahim ngebawa Hajar sama Ismail ke situ? Karena permohonan Sarah. Ini di dalam kitab Qasasul Anbiya Al-Imam Ismail bin Katsir dijelaskan. Karena Sarah bilang sama Ibrahim gini, wahai Ibrahim, ini hati saya udah nggak kuat sama sekali, udah bergejolak, ya, udah bergejolak. Tolong bawa Hajar sama anaknya jauh dari pandangan saya khawatir saya melakukan apa-apa. Itu para jemaah. Bahkan dalam satu riwayat sampai-sampai Sarah bilang begini, kalau saya melihat Hajar, maka saya akan potong sebagian tubuhnya menjadi 3. Para jemaah, Nabi Ibrahim tahu. Apa kata Nabi Ibrahim? Jangan melakukan itu. Maka tebuslah, artinya tebus sumpah tadi tuh dengan udah tusuk aja 2 telinganya, sakoba baina sakoba fi udunaihi, bolongin 2 telinganya tuh. Kemudian yang kedua, khitan saja. Nah, maka orang yang pertama kali pakai anting atau dibolongin telinganya adalah Hajar atau Sarah, yang pertama kali ya. Dan orang yang pertama kali, perempuan yang pertama kali khitan adalah Hajar, karena tadi sumpahnya Sarah tuh. Lalu kemudian Hajar dibawalah sama Ibrahim ke satu tempat yang namanya Bakkah tadi, sekarang jadi Mekah. Kepada jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Nabi Ibrahim habis bikin kemah, naro Hajar sama Ismail, berangkatlah Ibrahim lagi dakwah. Tuh. Singkat cerita, 13 tahun lamanya kurang lebih baru balik, baru kembali.
Kembalinya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah pas tanggal 7 Zulhijjah. Sore dia ketemu sama keluarganya, sore tanggal 7, malamnya berarti tanggal 8 ngimpi kalau dia menyembelih anaknya. Itu mulai dari tanggal 8 tuh, tanggal 8 malam. Makanya pagi tanggal 8-nya dia bilang, di pagi tanggal 8-nya dia berpikir, ini dari Allah apa dari setan? Ini dari Allah apa dari setan? Makanya tanggal 8 itu disebut dengan hari Tarwiyah, yakni hari di mana Nabi Ibrahim ragu tentang mimpi tersebut. Itu dijelaskan dalam kitab tafsir Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lalu kemudian mimpi lagi malam 9-nya, malam tanggal 9 mimpi lagi. Nah barulah 9 paginya dia yakin itu dari Allah, lalu dia sampaikan sama anaknya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, saya mimpi menyembelih kamu, maka pikirkan bagaimana menurut pendapatmu. Nah kalau itu mimpinya, nah itu para jamaah ya. Jadi para jamaah nih jangan ngaku-ngaku man tahallama bihulmin lam yarahu, jangan ya, biar nanti dikata orang hebat gitu. Misalkan kejadian di Anu, wah itu benar sesuai mimpi saya itu. Kejadian di Anu, wah itu sesuai dengan mimpi saya itu. Adanya MBG, wah itu sesuai dengan mimpi saya itu. Untuk eksistensinya gitu. Itu para jamaah ya. Banyak yang begitu, banyak Pak, banyak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna afral fira ayyuriya rajul ainai man lam taraya. Rasulullah SAW menyampaikan, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Hadis yang selanjutnya, inna afral fira, sesungguhnya dosa yang paling besar adalah mereka-reka, menyangka-nyangka. Di antaranya adalah ayyuriya rajul ainai malam taraya, yakni seseorang yang mengaku dia melihat sesuatu padahal dia tidak melihatnya. Dia mengalami sesuatu padahal dia tidak mengalaminya. Dia bermimpi sesuatu padahal dia tidak memimpikannya. Itu paling besar dosa, yakni dia mereka-reka. Kalau di catatan kakinya, inna min a'dhamil fira ayyadda'i ar-rajul ila ghairi abihi aw yuriya 'ainai malam tara malam yara. Sesungguhnya di antara dosa yang besar itu adalah a'zamul fira, reka-reka, nyangka-nyangka bahwa dia adalah keturunan fulan padahal bukan. Dia keturunan fulan padahal bukan. Itu para jemaah. Itu a'zamul fira tuh ya. Jadi yang paling parah dalam sangkaan begitu. Yang paling parah dalam sangkaan begitu, dan itu masuk dosa besar. Dosa besar. Sekarang yang lagi rame itu tentang nasab gitu. Jadi kalau misalkan para jamaah menemui orang yang tiba-tiba, wah saya keturunan Sunan Kalijaga ini, saya keturunan ini nih, padahal bukan. Itu namanya a'zamul fira. Itu para jamaah. Wah saya keturunan Raja Banten ini, padahal bukan. Itu a'zamul fira. Dan yang kedua masuk dalam a'zamul fira itu adalah dia tidak mimpi tapi mengaku mimpi. Dia tidak melihat tapi mengaku melihat. Rawahul Bukhari aydan. Ini riwayat Imam Bukhari juga. Jadi kondisi saat ini sekarang lagi banyak nih para jamaah ya, ngaku-ngaku lagi banyak nih. Ya, lagi banyak.
Wa akhraja hadis Samurah bin Jundub bitulihi fi manamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ada hadis Samurah bin Jundub, hadisnya panjang tentang mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpi kita sama mimpi para nabi beda. Mimpi kita kembang tidur atau bunga tidur. Itu berjamaah. Ya. Mimpi para nabi adalah bagian daripada informasi atau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pak Ustadz, saya mimpi kawin lagi, Pak Ustadz nikah lagi. Ah, itu bunga tidur. Bunga tidur. Karena boleh jadi di dunia nyatanya pengen cuma kagak berani atau kagak kejadian gitu ya. Jadi ngimpi, dah ke bawah ngimpi. Ya. Nah, Pak Ustadz, istri saya mimpi saya 2 kali saya meninggal gitu. Apakah saya akan meninggal? Insya Allah Bapak akan meninggal. Iya, akan meninggal. Karena kan akal. Ya. Ya, wallahu a'lam kapan waktunya ya. Jadi orang kalau gini, dia mimpiin seseorang meninggal, harus segera diceritain, khawatir ntar dia meninggal ya. Mau diceritain mau kagak ya udah pasti meninggal. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini Rasulullah mimpi, di antara mimpinya gini, amar rajulul ladzi ra'aitahu yusarsiru sidquhu ila qafahu wa min kharuhu ila qafahu wa ainuhu ila qafahu fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi fayaqdibul kazbata tablugul afaq. Nabi pernah memimpikan beberapa siksaan tentang pelaku-pelaku kemaksiatan. Di antaranya Nabi pernah menyampaikan tentang mimpi tersebut. Yusarsiru sidquhu, ada orang yang terkoyak, sobek ujung bibirnya sini. Jadi sini sampai sini, Pak. Sampai leher. Para jemaah. Ya. Lalu kemudian lubang hidungnya terkoyak sampai leher juga, ila qafahu, sampai sini. Lalu kemudian matanya sobek, terkoyak sampai qafahu, sampai lehernya juga. Buat siapa itu? Fa innahu rajulu, itu buat seseorang yang setiap hari dia keluar dari rumahnya, lalu dia bercerita yang tidak terjadi atau bercerita bohong, tablugul afaq, dan itu tersebar luas. Para jamaah, zaman sekarang mah nggak usah keluar rumah untuk ngobrol, nongkrong, interaksi, lalu kemudian cerita bohong. Pakai handphone sekarang sudah bisa. Ya. Para jamaah yang setiap harinya berita hoak, menyampaikan berita hoak, ya, di handphone tuh, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, masuk nih siksanya begini, ntar ininya, sisi mulutnya, pojok mulutnya disobek, hidungnya disobek, matanya juga. So, Allah Subhanahu wa taala. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kan kondisinya dia keluar nih pagi hari ya, ketemu satu komunitas yang lagi ngobrol, dia cerita tentang kebohongan ya. Kalau sekarang udah gak mau. Atau makanya para jamaah men-share sesuatu tulisan yang kita nggak tahu itu sumbernya benar dari beliaunya, dari ulamanya, atau dari ustadznya, atau dari kiainya, atau dari siapapun, benar dia yang menulis ya. Para jamaah men-share aja dan ternyata berita itu adalah berita kurang tepat, maka bagian daripada itu ya. Makanya kalau misalkan kita mendapatkan itu, konfirmasi dahulu sama orang yang tahu tentang isinya ya. Sekalipun kita, wah ini tulisan dari ulama, misalkan orang yang tinggal di Mekah misalkan gitu, orang tinggal di Madinah misalkan gitu, kita nggak ada kontaknya terkait hal itu ya, maka kita harus mencari tahu ini isinya benar apa enggak.
kita tanya ke Ustadz A, ini isinya bener enggak? Oh benar, ini ente dapat dari mana? Dapat dari teman. Kenal nggak penulisnya? Nggak kenal. Tapi isinya benar nggak? Isinya benar. Ya udah nggak apa-apa, sebarin. Karena isinya benar. Walaupun nggak kenal penulisnya. Itu para jamaah. Yang paling baik isinya benar, penulisnya tahu dan sudah konfirmasi. Itu udah bagus. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam yutba'ul mu'min ala kulli syai'in laisal khiyana wal kadhib. Dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dicirikan seorang mukmin itu ala kulli syai'in, untuk setiap sesuatu, kecuali khianat atau kazib, bohong atau khianat. Atau bukan dicirikan, dilabelin. Seseorang mukmin itu bisa mendapatkan label sesuatu, kecuali label tentang khianat atau label tentang bohong. Hadis ini para jamaah seakan-akan kontradiksi dengan hadis sebelumnya yang kita baca, yaitu hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud yang kemarin kita baca itu sebulan yang lalu, yang kita baca, innal kadiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa la yazalu rajul yakzibu hatta yuktaba indallahi kazzaban. Orang yang sering bohong membawa kepada kezaliman, kezaliman membawa kepada neraka, dan senantiasa seseorang yang berbohong itu akan ditulis di sisi Allah sebagai kazzaban, tukang bohong. Ada hadis bilang yutba'ul mu'min ala kulli syai'in laisal khiyana wal kazib. Seseorang itu bisa dilabelin sesuatu kecuali label tentang khianat sama label tentang bohong. Apa artinya? Artinya kalau begitu seorang mukmin nggak bisa dikatakan dia sebagai kazab, nggak bisa. Jadi hadis pertama, kalau dia selalu berbohong, maka hatta yuktaba indallahi kadzaban, maka dia ditulis di sisi Allah sebagai kazab. Hadis kedua, yutba'u al-mu'minu ala kulli syai'in, dilabelin tuh seseorang itu atas sesuatu kecuali label tentang khianat sama bohong. Jadi nggak bisa dia dikatakan sebagai kazab. Ada lagi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hadis dari Sofwan. Itu yang tadi kita bacakan, hadis Sofwan juga. Disampaikan gini, annahu qila, Nabi pernah ditanya, ayakunul mu'minu kazzaban? Nabi, emangnya orang beriman bisa disebut kazzaban, tukang bohong? Qala, Nabi bilang, la, nggak bisa. Nah ini gimana? Dua hadis Abdullah ibnu Mas'ud bertentangan dengan hadis Sofwan bin Salim. Nomor jemaah, yang menyatakan satu nggak bisa disebut kazzaban, yang satu disebut bisa kazzaban, tukang bohong. Nah, keterangannya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Umdatul Qari syarah Sahih Bukhari. Dalam syarah Sahih Bukhari namanya Umdatul Qari, ya, oleh Imam Badruddin Al-Aini. Beliau sampaikan gini, al-muradu bil mu'mini fi hadisi Safwan al-mu'minul kamil ay la yakunul mu'min al-mustaqmil li a'la darajat al-iman kazzaban hatta yaghlibuhul kadhibu. Jadi yang disampaikan oleh hadisnya Sofwan tadi, yang kita yutba'ul mu'min tadi itu, ya, memang seseorang yang baru sekali, dua kali, atau terkadang-kadang berbohong, dia nggak bisa disebut kazab. Seperti hadisnya Abdullah ibnu Mas'ud, nggak bisa. Itu para jemaah, dia akan bisa disebut kazab kalau kondisinya selalu aja kalau ngomong udah pasti itulah bohong gitu. Raja hoax, itu para jemaah, ya. Kalau raja hoax di pemerintahan, Bahlil namanya, di antaranya, ya, para jemaah, ya. Jadi kondisinya begitu, ya, bohong. Saya kalau baca tentang pemerintah jadi emosi bawaannya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dua hadis ini ternyata tidak bertentang,
tidak bertentangan. Karena hadis pertama bilang bisa disebut kazab, hadis kedua tidak bisa. Betul tidak bisa, karena bohongnya baru sekali, dua kali, atau terkadang-kadang. Dia menjadi kazab bisa kalau dia ngomong pasti ada sisipan bohongnya tuh, pasti tuh. Lagi ngobrol begini nih, pasti ada kata-kata yang dia mengada-ngada, namanya kazab. Jadi tidak kontradiktif pada jemaah. Satu paragraf lagi, sedikit lagi pada jemaah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam qala inna fil ma'arid lamanduhatun 'anil kazib. Sesungguhnya fil ma'arid itu ada peluang bohong. Apa itu ma'arid? Ma'arid itu adalah at-tauriyah bi syai'i an syai'i. Menampakkan sesuatu yang berbeda, dia tutupin dengan sesuatu yang lain. Itu para jemaah. Kenapa bisa terjadi ma'arid? Yastaghni bihi ar-rajul 'indal ittirar. Karena dia kepepet, maka dia balikan fakta yang jelas menjadi remeng-remeng. Itu para jemaah. Ini seperti kejadian Nadiem Makarim lah yang sekarang nih para jemaah. Ini fakta yang terjadi dah, ya. Kalau di masyarakat gimana Pak Ustadz? Contohnya, kalau di masyarakat contohnya para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalkan dia menjadi menjabat sebagai bendahara, misalkan para jemaah, ada data yang ketika diaudit nggak sinkron nih. Wah, kok ini nggak sinkron ini? Ini gimana nih? Padahal faktanya adalah memang betul itu. Artinya pernah diambil lah sama dia gitu. Ya, akhirnya, oh itu mohon maaf ada yang belum kecatat. Terpaksa dia lakukan itu. Itu para jemaah. Jadi izharu khilafil maksud, yang harusnya dia tampakkan benerannya itu, akhirnya dia gelap-gelapin sama dia. Dia remeng-remengin sama dia. Tuh. Maka inna fil ma'arid lamanduhatun anil kazib. Sesuatu yang sifatnya itu remeng-remengin, mengalihkan, itu ada peluang sebagai dosa, bohong, anil kazib, peluang bohong. Itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang terjadi para jamaah. Makanya kalau udah transparansi, udah transparan aja udah. Gitu. Ya. Jadi terkadang orang kalau udah kepepet, ada aja diremeng-remengin sama dia. Nah, ma'arid namanya. Wa qala kafa bil mar'i itsman ayu haditsa bi kulli ma sami'a. Kata Rasulullah apa? Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Cukuplah seseorang itu akan berdosa kalau dia selalu menceritakan sesuatu yang dia dengar. Kalau selalu menceritakan sesuatu yang dia dengar ini ceritain, dia dengar ini ceritain, dia dengar, udah cukup. Karena boleh jadi nanti itu isman, dosa. Karena yang dia dengar belum tentu dia koreksi tentang kebenarannya. Udah cerita aja ke orang lain. Tuh para jemaah. Wa qala al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang pura-pura memiliki sesuatu yang padahal dia tidak pernah diberikan, itu seperti orang yang memakai pakaian kebohongan. Para jamaah tahu orang memakai pakaian kebohongan? Maling berpakaian jas, pencopet berpakaian jas. Itu para jamaah. Orang miskin pakaiannya kayak orang kaya. Itu para jamaah. Ya, kalau sekarang orang wajahnya mohon maaf, wajahnya biasa-biasa aja, difoto pakai aplikasi biar terlihat apa? Iya, terlihat apa sih, cantik lah atau ganteng gitu. Terus yang foto hasil itu di apa namanya tuh namanya? Di update. Itu model tuh para jemaah. Ya. Al-mutasyabbi'u bima lam yu'ta. Seseorang yang pura-pura memiliki sesuatu padahal dia tidak diberikan wajah yang mohon maaf, yang seperti yang digambar gitu.
Tapi yang ditampilin apa? Yang digambar gitu. Pak Ustadz, kalau yang digambar itu lebih jelek gimana? Ya itu namanya nggak pura-pura, porsinya dia merendahkan diri berarti. Ya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu seperti kalabisi saubai zur, seperti orang yang memakai pakaian bohong. Nah itu nggak boleh. Artinya apa? Peluang berbohong. Jadi para jemaah kalau misalkan menampilkan foto, ya udah yang apa adanya gitu ya. Jadi jangan sampai kita pura-pura memiliki sesuatu tapi tidak pernah, memang itu tidak pernah diberikan kepada kita gitu. Ada mobil lagi parkir, Pak. Mobilnya mobil mahal banget sedunia. Lagi parkir, para jamaah foto sambil senderan di mobil tersebut. Cekrek captionnya, alhamdulillah. 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 Para jamaah. Ya, Pak Ustadz, kan saya cuma alhamdulillah doang. Itu kan alhamdulillahnya ada kepengenan yang lain. Bukan alhamdulillah ini punya orang, ada alhamdulillah kepengenan yang lain. Walaupun orang lain juga nggak yakin para jamaah punya gituan. Walaupun, tapi kan itu upaya tadi. Wa qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna aqdabul hadis. Waspadalah tentang sangka-sangka, karena sangka-sangka itu aqdabul hadis, sepaling bohong omongan. Sangka-sangka, hati-hati, muttafaqun alaih. Wah, dengar dapat cerita begini. Wah, ini berarti memang dia nih orangnya nih. Memang dia nih. Nah, itu sebelum kita konfirmasi, memang dia nih orangnya nih. Wah, ternyata dia ya, misal. Itu sangka-sangka, nggak boleh. Haram. Wa qala salah satu la yukallimuhullah al-haditsa wa fihi malikun kadzdzab, rawahu Muslim. Ada 3 kelompok orang yang Allah tidak mau berbicara, artinya tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Siapa itu? Penguasa yang pembohong. Malikun kadzdzab, penguasa yang pembohong. Kayak di Indonesia ada tuh, siapa penguasa yang pembohong, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mau bicara sama orang tersebut ya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tapi itu penguasa tertinggi saja, Ustaz. Bukan, siapa aja yang dikasih kekuasaan. Sampai suami kan dikasih kekuasaan. Buat siapa? Istri sama anak. Dia bohong. Allah nggak mau bicara sama si orang yang menjadi suami tadi. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Demikian para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kita barokah, berikan kita kemudahan. Allah taala berikan kita kemudahan, semoga kita bisa melaksanakan ibadah kurban tahun ini. Allah taala berikan kita sehat afiah, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma qdi hajatina bi musahilati dharahim wal muhabbati minan nas bijudika wa karamika wa rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lupa nih. Ada yang mau ditanyain enggak? Enggak ada ya? Sambil ngobrol aja. Oh, boleh. Muslim yang melakukan dosa-dosa besar kayak berbohong yang tadi ya, kemudian Allah nggak akan atau Allah mencampakkan dia nggak mau melihat dia. Dan juga dalam sejarah ini juga banyak penguasa Muslim yang kejam, atau katakanlah nanti yang lagi ngetren sekarang ini pemimpin tertinggi Syiah itu yang sebagian orang mengatakan bahwa ini tetap Islam, tetap Muslim, tapi ya dia sesat misalnya. Termasuk bahasan kita yang tadi yang dosa besar tadi, pendusta dari ini
apakah mereka juga nanti tetap surga karena mengqala la ilaha illallah dakhala jannah, atau ada muslim-muslim memang yang nanti akan kekal di neraka? Oke, jadi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. La ilaha illallah itu pertama dia praktekkan makna itu sampai akhir hayat. Ketika mengucapkan la ilaha illallah maka masuk surga. Dia praktekkan itu sampai akhir hayat. Yang kedua, itu perkataan orang di akhir. Man qala la ilaha illallah fi akhir hayatihi dakhalal jannah. Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah pada akhir hayatnya dia masuk surga. Artinya adalah dia bertaubat. Dosanya banyak. Wah, di Riyadhus Shalihin ada tuh 99 sudah laki-laki yang membunuh 99 orang, lalu kemudian menjadi 100 gara-gara si rahib bilang, wah Anda nggak bisa diterima taubatnya nih karena sudah membunuh 99 orang. Kesel dia bunuh tuh, genap jadi 100. Dia menuju taubat, udah mati duluan, udah meninggal duluan, maka dia masuk surga. Artinya ada orang melakukan kemaksiatan, tapi di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, nggak lama kemudian meninggal, masuk surga, gitu. Bagaimana dengan tadi Syiah atau pejabat yang penjahat lah adalah gitu. Kita akan menilai seseorang itu di akhir perjalanannya memang, bukan saat ini berproses. Ya. Walaupun ada hadis bahwasannya seseorang itu menuruti kebiasaannya, tapi kan hadis itu tidak menjadi takdir. Karena kalau hadis itu menjadi takdir, 99 plus 1 menjadi 100 tadi harusnya ngikutin itu. Itu adalah sebuah asumsi informasi yang kebiasaannya banyak terjadi, bukannya takdir pasti terjadi. Gitu. Apa artinya? Artinya berarti yang tadi ya Syiah itu masih muslim. Cuma memang ada berbeda pandangan saja dengan kita. Syiah dengan ragam kelompoknya, jadi kita nggak bisa mengeneralisir. Nanti kan ada yang gulat, ada yang biasa, ada yang ekstrim, ada yang biasa. Kita nggak bisa mengeneralisir. Ada yang Syiah biasa, bedanya sama kita cuma di mazhab fikihnya doang, gitu ya. Jadi itu ada pembahasan yang panjang lah. Artinya adalah bahwa seseorang itu dinilai memang di akhirnya, bukan proses awalnya. Tetapi Rasulullah pernah mengultimatum, hati-hati dengan selalu melakukan kemaksiatan, karena biasanya itu kondisinya dia ditutup dengan kehidupannya ditutup dengan kondisi seperti itu. Yang tadi tuh, ya. Jadi hatta yuktaba indallahi kazaban, sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai kazab, itu kan karena dia selalu melakukan bohong. Gitu. Apakah itu sebagai takdir? Tidak, itu sebagai ultimatum peringatan saja. Biasanya terjadi seperti itu, gitu. Jadi apakah dia akan masuk surga? Insya Allah kalau akhir perjalanannya la ilaha illallah atau bertobat, insya Allah masuk surga. Malam yugorgir, selama belum di tenggorokan atau kerongkongan, insya Allah masuk surga, gitu ya. Demikian. Oke, saya kira cukup ya para jemaah. Oke, baik, itu saja. Terima kasih. Allah.